Lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niru. Lah kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yuk, yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung, itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Sementara itu pemirsa tetap berlangsung sengit meski di lapangan parkir timur Senayan diramaikan karena adanya ledakan saat nobar berlangsung. Ya kita dukung doa aja. Ya. Harapannya semuanya jalan lancar, tidak ada yang perlu saling menjelekkan atau apa ya. Ini semua kan demi negara dan bangsa ya. Kita tidak perlu mempertontonkan yang tidak elok lah di depan rakyat. Anda punya nggak kader yang seperti Anies Baswedan yang menunjukkan profil psikologis yang begitu bagus dan menarik, hasilnya sebuah karya yang luar biasa di sana di PDIP? Ada tidak? Mari silakan tunjukkan profil kepribadiannya, kemudian tunjukkan hasil karyanya, sehingga ke depan kalau berbicara harusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai menjadi blunder seperti ini. Yang malukan Anda sendiri, yang malukan PDIP. Prestasi itu bukan cuma kata-kata. Kalau itu nyata, Pak Anies sudah menunjukkannya. Orang yang bermata pasti tak akan menolak fakta. Pesan saya sebagai Ketua Umum Al-Insan maupun Lintas Komunikasi Alumni Jerman, yaitu relawan Anies Baswedan untuk terus semangat berjuang bersama-sama bagi perubahan bangsa. Karena sudah terpampang, sudah terpajang di mana-mana. Google sudah tahu. Karena Google bisa menjawab itu semua. Bukan cuma 7, puluhan. Kita lihat jawabannya. Anies mampu merajut kebangsaan, membangkitkan nasionalisme dan patriotisme dengan mengedepankan hak rakyat untuk hidup layak, tidak berjarak dengan kemakmuran dan keadilan. Itu kata Guntur. Dan ia menambahkan, Anies juga mendorong pluralitas atau keberagaman rupa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa tanpa kecuali. Anies seperti menjadikan itu sebagai master plan dari miniatur Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, ujar Guntur Siregar. Ya kita tahu bahwa Pak Anies memang selalu mengedepankan kesetaraan. Ya buktinya bisa kita lihat. Jangan lupa untuk seluruh rakyat Indonesia di tahun 2024 untuk memilih Anies Rashid Baswedan, Presiden Indonesia yang berikutnya membawa kemaslahatan dan keadilan bangsa Indonesia. Semua rekan-rekan yang ada di Republik Indonesia ini, dari milenial, pemuda-pemuda, dan rakyat Indonesia bersatu untuk melakukan Keluarga Presiden kedua Indonesia Soeharto siap kembali bertarung di pemilu 2024. Ada dua partai politik yang menjadi kendaraan politik keluarga Soeharto. Pertama, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo yang mendaftar sebagai peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Partai yang dipimpin Yusuf Rizal ini menjadi tempat bernaung putra Soeharto, Tommy Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy yang sebelumnya keluar dari Partai Berkarya, kini menjadi kader Parsindo bersama para loyalisnya. Saya rasa dukungan setiap orang berharga, dan Tommy Soeharto kan punya jaringan yang kuat, dan bisa juga menjadi bagian dari yang akan memenangkan Parsindo, kata Yusuf di kantor KPU RI. Parsindo secara terang-terangan menjadi partai yang mengincar suara para loyalis Soeharto.
Yusuf percaya jumlahnya masih banyak, diperkirakan mencapai 20 juta suara. Strategi ini dianggap paling realistis untuk hadapi pemilu 2024, lantaran Parsindo tidak memiliki ketokohan yang kuat. Orang belum pernah menggarap basis loyalis Soeharto, tapi ada partai lain yang bisa menggarap loyalis Soeharto-Karno. Soeharto kan punya juga loyalis, karena peninggalan sejarah Soeharto tidak jelek-jelek banget di Republik ini, ujar Yusuf. Partai selanjutnya yang dinaungi Trah Soeharto adalah Partai Karya Republik atau PAKAR. Partai ini dipimpin oleh Ari Sigit, cucu dari Presiden Soeharto. Ari Sigit adalah anak Sigit Harjojudanto, putra kedua Soeharto. Berbeda dengan Parsindo, PAKAR tidak mengkapitalisasi sisa-sisa kejayaan Soeharto sebagai modal bertarung di pemilu 2024. PAKAR mengambil hal yang positif dari setiap rezim dari tiap zaman. Sigit menambahkan, program Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi maupun sekarang yang bagus bakal diadopsi PAKAR ke depan. Bahkan PAKAR punya cita-cita bisa mengurangi hutang negara. Kita ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama income per kapita meningkatkan itu dan mengurangi hutang negara, kata Sigit di kantor KPU RI.